Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Dava Maulana 03. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Jangan skip ya. Hari ini saya berada di Monas guys, atau Monumen Nasional. Dalam kesempatan hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah sejarah singkat yang berada di Monumen Nasional atau Monas. Yuk guys, ikutin terus videonya. Guys, tempat monumen sejarah di Monas rame kan? Yuk kita mulai. Yang pertama, sejarah Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang yang dicetuskan tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowoto di Ponegoro, berhasil mengalahkan pasukan kapalan Belanda dengan perundingan. Akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 18 Maret 1830. Kedua, sejarah Perang Iman Monjol pada tahun 1821 sampai 1837. Sekembalinya, para ulama dari Tanah Suci mereka melihat bahwa keadaan kehidupan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama yang
Portugal mengadakan pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuatkan kedudukannya. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat tuanku Iman Bonjol menghibur kekuatannya antara lain dengan membuat paling-paling pertahanan. Ketiga, sejarah perang Banjar tahun 1859 sampai 1905. Untuk menjaga hasil bumi, Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh di tangan bangsa lain. Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dan pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Antasari. Penyerangan kapal Belanda Onrus dilakukan oleh Pangeran Suropati. 4. Sejarah Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohlon. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panggilannya Kohlon gugur dalam pertempuran Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Kelima, sejarah perlawanan Singamangaraja tahun 1877 sampai 1907 dengan dalih bahwa seling diganggu oleh pasukan Singa. Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli pada tanggal 15 Februari di tahun 1878. Setelah Singamangaraja memberi perlawanan terhadap Belanda, kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau. Dalam pertempuran Tangabatu pada tahun 1884, Singamangaraja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Sejak pertempuran Jagaraga tahun 1848 sampai 1841, Belanda memaksakan penghapusan tawan Harang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840 Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkobar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di Mukapura Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Ketujuh, sejarah tanam paksa tahun 1830 sampai 1870. Perang di Ponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van der Poch memaksa rakyat tanah Jawa menanam sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti vanila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan bagi rakyat Indonesia. Tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka sendiri. Terdapat sejarah kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Gereja Protestan mengadakan propaganda terutama di daerah yang keadaannya masih tergolong pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Perantai
kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan kegiatan nasional selain bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam pendidikan dan sosial, membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Kesembilan, sejarah Kartini tahun 1879 sampai 1904. Gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad 19 terbukti kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dianggap konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di luar negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku habis belum terbitlah tolak. Ke-10, kebangkitan nasional tahun 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas, karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. 11. Taman Siswa 3 Juli tahun 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, hadir Dewan Para mendirikan perguruan di Yogyakarta, kemudian berkembang dengan pesat. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres pada Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak mengalam persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. 12. Sejarah Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad ke-19. Pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak tercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan perbaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatan meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Ke-13, sejarah Dr. Bumi Putra tahun 1898 sampai 1926. Gagasan yang menemukan dari gedung Sofia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan hubungan berbagai kota segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan Kongres pada tanggal 4 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan yang umum dan besar, sehingga apa yang dilakukan mahasiswa Sofia rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai pergerakan nasional Indonesia. Sejarah Dinggul tahun 1927. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan militer ke seluruh Indonesia pada tahun 1926 dan 1927. Timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, antaranya 1.300 orang dibuang tanah merah di Gul. Lalu perkembangan selanjutnya, Digul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Ke-15, sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Dalam lingkungan penggerakan nasional Indonesia, para pemuda telah mendirikan berbagai ragam organisasi pemuda. Pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan, yaitu Persatuan Indonesia tidak mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional. Dicetuskan Sumpah Pemuda dan kumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya ke-16 secara manusia tahun 1942 sampai 1945. Tanggal pertama Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang untuk memenangkan perang Jepang. Secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia, rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu manusia diajar di tempat-tempat mereka bekerja. Secara pemberontakan tentara PKI di Blitar pada bulan Oktober 1943, pemerintah kedudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para rusia, menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka. Supriyatji memimpin batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. 18. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengetahui bahwa Jepang kalah perang rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selengkap mungkin dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol. Naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 19. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa segera menyusun tatanan kehidupan negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejabon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai mengesahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara di Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ke-20. Sejarah hari lahirnya ABRI tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, serta untuk memperkuat keamanan umum. Disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh, dan maka tanggal 5 Oktober tahun 1945 pemerintah menertibkan
membentuk Tentara Keamanan Rakyat. 21. Sejarah Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan opsi Nicap mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Setelah Maladi terbunuh, ultimatum dikeluarkan pada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka tidak menghiraukan, dan pada tanggal 10 November tahun 1945 pecah ketimpuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur dan oleh rakyat Indonesia. Peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawanan. 22. Sejarah kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuk dalam masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatan dalam pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo tahun 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. 23. Sejarah gerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai musuh, disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. 24. Sejarah Jenderal Sudirman tahun 1948. Yogyakarta, ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 19. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat RI. Jenderal Sudirman keadaan sakit payah memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali di Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintahan RI dikembalikan di Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. 25. Pengakuan kedaulatan tanggal 25. Perjuangan Gigi Rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di Jakarta pada 7 Juli 1949. Tercapai persetujuan untuk mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan di Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. 6. Sejak kembali ke negara kesatuan tahun 1950, rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat karena tunas rakyat secara spontan. Beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari S-list dalam perundingan dengan negara bagian RI
sampai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1957. Sejarah Indonesia menjadi anggota PBB tanggal 26 September tahun 1950. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia bekerja sama antar bangsa, suatu wadah sangat berguna untuk bermanfaat untuk mengatasi serentak antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi dan mengingat bantuan dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda. Indonesia menjadi anggota PBB. 28. Sejarah populasi Asia Afrika tanggal 18 sampai tanggal 26 tahun 1955. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua sewaktu-waktu dapat mengutus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika menghadap konspirasi yang menghasilkan resolusi Asia Afrika menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi penengah antara blok barat dan blok timur. 29. Pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemerintah menyadari pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi pada tahun pertama berdirinya Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar, sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Seluruh Indonesia diikuti oleh 48 partai politik itu memilih wakil-wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September tahun 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Sejarah pembebasan Irian Jaya tanggal 1 Mei 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pengakuan Republik Indonesia melalui perizinan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Belanda melancarkan operasi militer, Belanda menyerahkan Irian Jaya melalui PBB pada tanggal 1 Mei 1963. Upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Surjau Negoro di Jayapura. 31. Cara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1965. Pancasila merupakan kepribadian pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan diuji kebenaran dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI Rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan dan menumpas kudeta G30 SPKI merupakan kemenangan Pancasila pada tanggal 4 Oktober 1965. Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur lubang buaya. 32. Sejarah Trituntutan Rakyat tahun 1966.
Sejak kudeta darah G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat, pemerintah Orde Lama jadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kuota Pancasila di dalam abri partai politik dan organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1996 mengajukan tuntutan rakyat 33 berjalan pemerintah 11 Maret 1966. Krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPK digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden karena mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1966 dengan memenuhi dua di antara tuntutan rakyat: membubarkan Partai Komunis Indonesia yang membersihkan kabinet. Sampai berbusa bibirku guys. Hahaha. Sekian informasi sejarah-sejarah singkat yang ada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta cuy. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya guys, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.